warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardani dengan NIM 241310074. Di video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu sejarah animisme dan dinamisme di Indonesia, serta bagaimana kepercayaan ini mengalami akulturasi, asimilasi, dan sinkretisme dengan berbagai agama dan budaya. Kenapa penting? Karena memahami akar kepercayaan ini membantu kita mengenali jati diri bangsa Indonesia yang kaya akan nilai spiritual, adat, dan budaya. Langsung saja, yaitu pengertian animisme dan dinamisme. Yang pertama, animisme. Kata animisme berasal dari bahasa Latin, yaitu anima, artinya roh atau jiwa. Animisme adalah kepercayaan bahwa setiap benda baik hidup maupun mati memiliki roh. Orang-orang zaman dahulu percaya bahwa roh-roh tersebut bisa memberikan perlindungan, mendatangkan rezeki, tapi juga bisa membawa bencana kalau tidak dihormati. Contohnya yang ada di Indonesia yaitu yang pertama, di Papua dan Kalimantan. Masyarakat masih mempercayai roh nenek moyang yang menjaga hutan dan desa. Yang kedua, upacara Pati Kadua Bapu Ata Mata di Flores dilakukan untuk menghormati arwah leluhur agar hasil panen melimpah. Yang ketiga, di Toraja. Masyarakat percaya bahwa roh orang yang meninggal masih hidup sampai upacara pemakaman selesai, sehingga mereka menjaga jenazah berbulan-bulan sebelum dimakamkan. Lanjut, dinamisme. Dinamisme yaitu berasal dari kata dinamis, artinya kekuatan. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa ada kekuatan gaib atau energi supranatural dalam benda tertentu. Benda ini bisa memberikan kekuatan, keberuntungan, atau perlindungan bagi pemiliknya. Contohnya yaitu yang pertama, keris pusaka yang dipercaya punya kekuatan melindungi pemiliknya dari bahaya. Yang kedua, batu akik, tombak pusaka atau jimat yang dianggap punya energi spiritual. Yang ketiga yaitu di Lombok. Masyarakat mengenal batu penolak bala yang diletakkan di depan rumah untuk menolak roh jahat. Jadi, perbedaan utamanya animisme percaya pada roh, sedangkan dinamisme percaya pada kekuatan yang melekat di benda. Perkembangan animisme dan dinamisme di Indonesia. Kepercayaan animisme dan dinamisme sudah sejak zaman prasejarah sebelum tulisan dikenal. Masyarakat saat itu sangat bergantung pada alam sehingga muncul rasa hormat dan takut terhadap kekuatan alam. Dari sanalah muncul sistem kepercayaan yang disebut religi primitif. Ciri-ciri kepercayaan animisme dan dinamisme kala itu. Yang pertama, adanya ritual untuk berhubungan dengan roh seperti pemberi sesajen. Yang kedua, adanya tokoh spiritual seperti dukun, pawang, atau tetua adat yang menjadi perantara manusia dengan roh. Yang ketiga, adanya benda atau tempat suci seperti batu besar, pohon, gunung, atau sumber air. Contohnya yaitu yang pertama, Gunung Merapi di Jawa Tengah dipercaya sebagai tempat tinggal roh penjaga alam. Sampai sekarang masih ada juru kunci yang bertugas menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Yang kedua, ritual sedekah laut di pantai selatan Jawa untuk menghormati penguasa laut yaitu Nyi Roro Kidul. Yang ketiga, upacara Gawai Dayak di Kalimantan sebagai wujud syukur atas panen dan bentuk penghormatan pada roh penjaga alam. Jadi, bisa dibilang animisme dan dinamisme adalah dasar dari budaya spiritual dan adat yang masih kita temui hingga saat ini. Akulturasi, perpaduan budaya lokal dengan agama baru. Ketika agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen masuk Indonesia, kepercayaan lokal tidak langsung hilang. Malah terjadi proses akulturasi, yaitu perpaduan dua budaya tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing. Contoh akulturasi pada masa Hindu dan Buddha. Yang pertama, Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Bukan hanya tempat ibadah,
tapi juga mengandung nilai lokal. Pada reliefnya terdapat gambar kehidupan rakyat Nusantara seperti petani, pedagang, dan hewan-hewan lokal. Ini menandakan ajaran agama luar dipadukan dengan budaya lokal. Yang kedua, dalam masyarakat Jawa kuno masih ada upacara selamatan untuk menghormati roh leluhur meskipun mereka memeluk agama Hindu atau Buddha. Contoh akulturasi pada masa Islam. Yang pertama, penyebaran Islam di Indonesia dilakukan secara damai oleh para wali songo dengan pendekatan budaya. Misalnya Sunan Kalijaga menggunakan wayang dan gamelan yang berasal dari kepercayaan lokal untuk menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, tradisi sekaten di Yogyakarta dan Surakarta adalah percayaan maulid Nabi yang dipadukan dengan budaya Jawa seperti gamelan, sesajen, dan upacara adat. Yang ketiga yaitu ada Masjid Menara Kudus dibangun dengan bentuk menyerupai candi Hindu dan Buddha, menunjukkan adanya percampuran gaya arsitektur lokal dengan ajaran Islam. Akulturasi ini membuat masyarakat mudah menerima agama baru karena disesuaikan dengan adat mereka. Nilai agama tidak dipaksakan tapi disatukan dengan budaya lokal. Asimilasi yaitu penyatuan budaya secara lebih dalam, kalau akulturasi hanya sebatas percampuran. Asimilasi adalah penyatuan dua budaya hingga melahirkan budaya baru. Contoh asimilasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama, pernikahan adat Jawa dan Islam. Dalam pernikahan tradisional Jawa ada ritual siraman, midodareni, dan ijab kabul. Upacara ini memadukan ajaran Islam dengan tradisi Jawa kuno. Nilai kesucian dari Islam digabungkan dengan simbol-simbol lokal yang menggambarkan doa dan restu leluhur. Yang kedua, arsitektur masjid di Nusantara. Banyak masjid di Indonesia yang bentuk atapnya bertingkat seperti pura atau candi. Contohnya Masjid Agung Demak, Masjid Katangka di Makassar, Masjid Menara Kudus di Jawa Tengah. Ini menunjukkan perpaduan antara arsitektur Hindu dan Buddha dengan Islam. Yang ketiga, tradisi Tionghoa dan lokal. Di beberapa daerah seperti Lasem dan Semarang, perayaan Cap Gomeh dan Imlek juga diikuti masyarakat lokal non-Tionghoa. Makanan seperti lontong Cap Gomeh lahir dari percampuran budaya Tionghoa dan Jawa. Jadi, asimilasi bukan sekedar menerima budaya baru, tetapi benar-benar menyatukan dua budaya menjadi identitas baru yang khas Indonesia. Sinkretisme, yaitu percampuran nilai agama dan adat. Sinkretisme adalah percampuran berbagai sistem kepercayaan atau agama yang menghasilkan ajaran baru yang unik. Di Indonesia, sinkretisme terjadi karena masyarakat tidak ingin meninggalkan tradisi lama, tapi juga ingin menyesuaikannya dengan agama baru. Contoh sinkretisme di Indonesia yang pertama yaitu kejawen, Islam Jawa. Kejawen menggabungkan ajaran Islam dengan unsur Hindu dan Buddha dan animisme. Misalnya melakukan selamatan, ritual makan bersama untuk memohon keselamatan. Yaitu selanjutnya melakukan tirakat atau puasa putih yang berasal dari ajaran spiritual Jawa kuno. Next, selanjutnya yaitu mempercayai adanya kekuatan spiritual di tempat tertentu, spiritual gunung, laut, atau pohon besar. Yang kedua, Hindu Dharma di Bali. Hindu di Bali sangat berbeda dengan Hindu di India. Di Bali, unsur animisme dan dinamisme masih kuat. Misalnya, melakukan upacara ngaben untuk ngantar roh leluhur agar kembali ke alam. Upacara melasti untuk membersihkan diri dan benda suci ke laut bentuk penghormatan pada kekuatan alam. Dewa-dewi lokal seperti Dewi Sri, Dewi Padi juga disembah sebagai lambang kesuburan. Ketiga, agama keharingan di Kalimantan merupakan bentuk sinkretisme antara kepercayaan dari kuno, animisme dan dinamisme dengan pengaruh Hindu dan Kristen. Mereka masih percaya pada roh leluhur dan kekuatan alam, tetapi juga mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Melalui sinkretisme ini lahirlah banyak kepercayaan dan budaya yang unik yang tidak sepenuhnya berasal dari satu agama, tapi hasil perpaduan berbagai nilai spiritual.
Oke, dari pembahasan tadi kita bisa menyimpulkan yang pertama, animisme dan dinamisme adalah kepercayaan tertua di Indonesia yang menjadi dasar spiritual dan budaya masyarakat. Yang kedua, masuknya agama-agama besar tidak menghapus kepercayaan itu, tapi justru menciptakan proses akulturasi, asimilasi, dan sinkretisme. Yang ketiga, proses tersebut menghasilkan kekayaan budaya Indonesia yang unik seperti tradisi selamatan, arsitektur masjid bercorak lokal, kepercayaan kejawen, upacara adat Bali, dan masih banyak lagi. Indonesia menjadi contoh bagaimana agama dan budaya bisa hidup berdampingan secara harmonis tanpa saling meniadakan. Dari animisme dan dinamisme kita belajar tentang toleransi, penghormatan pada alam, dan spiritualitas lokal yang membentuk karakter bangsa kita sampai sekarang. Sekian video pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.